Shalom adik teruna dan kakak semua, selamat hari Minggu, semoga sehat dan semangat selalu ya. Jumpa lagi dalam ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada Minggu 24 Oktober 2021. Kasih Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita menaikkan pujian dari KRM 53, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib seluruh karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapakah Kamu, teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih izinkan kami untuk beribadah. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu menjadi pedoman bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkati ibadah pada pagi hari ini juga dari awal pertengahan hingga akhir. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Rekan-rekan teruna, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 23 ayat 1 yang menyatakan demikian. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan. Adik teruna menjadi remaja yang baik dan mengasihi Tuhan Yesus, kita harus rajin membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kemudian kita mempraktekannya di dalam kehidupan setiap hari, menjadi garam dan terang dimanapun berada dan memuliakan Tuhan. Mari kita semakin mengenal Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita menaikkan pujian dari KMM 2, Bapa di sorga mengasihiku. Bapa di sorga mengasihimu, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terima kasih ya Allah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Hanya oleh penyertaan yang Engkau berikan bagi kami semua boleh ada sebagaimana kami ada, dan kami imani kami baik karena Tuhanlah sumber kuat dan hidup kami. Tuhan Yesus, di saat ini kami mau baca merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati hati pikiran kami sehingga dapat dikonsentrasikan sepenuhnya untuk membaca mendengarkan firman-Mu. Dan oleh tuntunan Roh Kudus kami dimampukan menjadi pelaku firman. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga apa yang boleh disampaikan
adalah merupakan isi hatimu dan seturut kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Adik-adik dan kakak layan sekalian, tiba saatnya bagi kita untuk membacakan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27. Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27 yang menyatakan demikian. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Janganlah kau takut menyatakan kebenaran. Janganlah kau diam jika ada kecurangan. Tuhan inginkan engkau selalu jujur dalam setiap ucapanmu. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Berkata jujur, berlaku adil, itulah tanggung jawab anak-anak Tuhan. Haleluya. Sepenggal lirik lagu rohani tadi untuk kemuliaan hormat nama Tuhan Yesus Kristus yang mau mengajarkan kita untuk dapat selalu berkata jujur, berlaku adil. Karena itu merupakan kehendak dari Tuhan kita Yesus Kristus untuk kita lakukan dalam hidup keseharian kita. Adik-adik yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana peristiwa atau sepenggal kisah dari keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan di Mesir. Sungguh luar biasa apa yang Allah mau buat untuk kehidupan umatnya yang setelah sekian lama hidup di dalam penderitaan. Dan lewat kepemimpinan Musa, bangsa Israel akhirnya dapat keluar dari tanah perbudakan Mesir. Di saat ini kita juga mau belajar bagaimana perjalanan yang penuh sukacita yang dirasakan oleh bangsa Israel ketika keluar dari tanah perbudakan Mesir. Awalnya penuh dengan sukacita, kegembiraan yang berlimpah ruah. Ya, tentu karena yang namanya keluar dari perbudakan berarti kita adalah menuju kepada sesuatu yang lebih merdeka, sudah pasti. Dan tentunya kalau merdeka kita dapat melakukan segala sesuatu
sesuai dengan apa yang mau kita lakukan. Namun firman Tuhan di saat ini mau mengajarkan, mau menyampaikan, lakukan apa yang mau kita lakukan, namun seturut sekehendak yang Tuhan telah firmankan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, mereka menuju padang gurun Syur. Dan di padang gurun Syur, mereka melewatinya selama 3 hari. Dan di padang gurun Syur, mereka tidak mendapatkan air atau tidak mendapat minum sama sekali. Bisa adik-adik bayangkan, 3 hari dalam perjalanan di padang gurun. Di padang gurun sudah tentu cuaca atau suhunya sangat panas. Dan selama 3 hari, orang Israel tidak mendapatkan air untuk minum. Dan mereka akhirnya tiba di Mara. Ketika mereka tiba di Mara, mereka mendapatkan air untuk diminum. Namun yang terjadi, air yang mereka minum terasa sangat-sangat pahit, sehingga mereka tidak bisa meminumnya. Dan yang terjadi bisa dibayangkan, persungutanlah yang diterima Musa lewat apa yang disampaikan oleh orang atau bangsa Israel pada saat itu. Mereka bersungut-sungut kepada Musa, mereka meminta untuk diberikan air. Dan lewat kepemimpinan Musa, Musa yang begitu dekat dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan untuk diberikan air. Dan Tuhan memberikan mujizatnya kepada bangsa atau orang Israel lewat Musa dengan perantara sebuah tongkat yang dilemparkan oleh Musa ke air yang pahit tadi. Dan air yang pahit tadi akhirnya menjadi manis dan dapat diminum oleh orang Israel. Tentulah dengan air yang dapat diminum membuat orang Israel sangat-sangat bersuka cita, sangat berterima kasih. Dan di situ pula Tuhan memberikan ketetapan-ketetapan untuk orang Israel. Peraturan yang juga merupakan ketetapan yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Firman-Nya, kakak mau baca di ayat 26 untuk kita semua, bacaan Alkitab kita di saat ini. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Haleluya, firman Tuhan. Luar biasa adik-adik. Setelah bangsa Israel mendengar ketetapan dan peraturan yang disampaikan oleh Tuhan, bangsa Israel kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Elim. Dan di Elim, di sana ada 12 mata air, dan ada 70 pohon korma. Kemudian berkemahlah bangsa Israel di sana di tepi air itu. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini menyampaikan, mengajarkan kita bagaimana ketika
sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kita, kita begitu mudahnya untuk mengucapkan ungkapan-ungkapan yang penuh rasa syukur, penuh dengan sukacita. Namun kemudian ketika yang terjadi adalah sesuatu yang kontras atau bertolak belakang dengan apa yang belum lama terjadi dalam kehidupan kita, kita kembali bersungut-sungut, bahkan kita mungkin mempertanyakan eksistensi atau keberadaan Tuhan kita yang luar biasa. Dan itu pun yang orang Israel, bangsa Israel lakukan sesuai baca dalam bacaan Alkitab kita di saat ini. Namun lewat kepemimpinan Musa, apa yang mau disampaikan oleh Musa karena kedekatan dengan Tuhan Allah yang luar biasa, bangsa Israel, begitupun kita di saat ini, belajar untuk tetap bersukacita, tetap mengucap syukur, karena itu merupakan kehendak Tuhan. Mengucap syukur dan bersukacita, seperti apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita? Oh, banyak adik-adik. Salah satunya, adik-adik dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu merupakan bentuk ungkapan syukur, merupakan bentuk ungkapan sukacita kita dengan tetap berkata jujur, berlaku adil, hormat orang tua, hormat terhadap guru, sayang kakak, sayang adik, sayang saudara-saudara, tidak membeda-bedakan teman, dan masih banyak lagi yang adik-adik juga pasti sudah mengetahui. Mana yang harus adik-adik bikin atau lakukan, mana yang harus adik-adik hindari atau tidak lakukan. Itu merupakan bentuk ungkapan syukur, karena apa yang adik-adik lakukan merupakan apa yang Tuhan kehendaki. Adik-adik, kakak mau menyampaikan satu pembelajaran lewat bacaan Alkitab kita di saat ini dengan apa yang mau kita lakukan terhadap salah satu indera kita, telinga. Pasal 26 yang tadi sempat kakak bacakan, kakak tertarik untuk menyampaikan kepada kita semua, kepada adik-adik secara khusus lewat indera pendengaran. Ayat 26 adik-adik ya. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya. 2 kali disampaikan dalam ayat 26 yang bersinggungan dengan indera pendengaran atau telinga, bahwa adik-adik kita semua mau membiasakan diri, ya setidaknya dalam kehidupan kita satu hari, untuk mendengarkan firman Tuhan. Lewat apa? Lewat Alkitab tentunya. Dan juga banyak hal, seperti saat ini media-media komunikasi secara online mungkin menyampaikan teks-teks Alkitabiah yang kita terima setiap pagi lewat apa yang disampaikan dalam percakapan di WhatsApp group, atau mungkin di media sosial lainnya, Facebook dan lain sebagainya, yang bersifat membangun iman kita untuk lebih dekat kepada Tuhan.
dan itu kita terima lewat telinga. Dengan telinga kita mau lebih banyak mendengar firman Tuhan, dan juga kita dapat mendengarkan keluh kesah saudara kita, teman kita yang berada dalam kondisi yang sulit. Kita menjadi pendengar yang baik, dan lewat apa yang kita dengarkan, kita menyampaikan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita sampaikan. Adik-adik, Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut. Mungkin ungkapan itu sudah sering adik-adik dengar, sehingga kita harus lebih sering untuk bisa mendengar daripada berbicara. Lebih bisa untuk mendengar dan dapat menahan diri untuk berbicara. Berbicara yang baik, oke. Tapi kalau berbicara yang tidak perlu atau yang apalagi sifatnya tidak baik, seperti menjelek-jelekan orang lain, berkata tidak jujur, atau menyampaikan hoax, atau gosip-gosip yang belum tentu kebenarannya, tidak perlu kita sampaikan. Namun kita harus lebih membiasakan diri untuk mendengar sesuatu yang baik, membiasakan diri untuk mendengar firman Tuhan, lagu-lagu rohani yang dapat membangun iman kita. Roma 10 ayat 17. Kakak mau untuk bacakan kepada kita semua. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman timbul oleh pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Mari kita biasakan diri adik-adik untuk mau membaca, mendengar firman Tuhan. Luangkan waktu untuk membaca teks-teks yang baik, apalagi bersifat rohani yang membangun hidup iman kita. Mungkin 1 menit, 2 menit, sehingga kita makin bertumbuh untuk lebih mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Firman-Nya, Dialah Allah penyembuh. Dialah yang menyembuhkan kita. Apalagi di tengah pandemi ini yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kita. Andalkanlah Tuhan. Dialah yang melindungi, Dialah yang bahkan menyembuhkan kita. Tidak akan ditimpakan kepada bangsa Israel, dan itu berlaku juga kepada kita apabila kita melakukan apa yang menjadi ketetapan, peraturannya, mendengar apa yang Ia firmankan, dan tetap mengikuti kehendaknya, firman-Nya, maka segala penyakit yang pernah ditimpakan kepada bangsa Mesir tidak akan ditimpakan kepada kita. Itu firman-Nya adik-adik, dan Dialah Tuhan Allah penyembuh. Hanya kepada Dia kita berserah ketika mungkin kita ada dalam kelemahan tubuh, sakit, atau orang tua kita, opa, oma, kakek, nenek, opung, atau eyang, kakak, adik, saudara yang atau teman juga yang sakit, kita berseru dalam doa kepada Tuhan, memohon kesembuhan. Penggalan lagu rohani Gita Bakti 118 yang kakak nyanyikan di awal, dan juga bacaan Alkitab kita di saat ini mau mengajarkan kita untuk melakukan apa yang menjadi ketetapan dan peraturan dari Tuhan Allah kita. Karena dengan melakukan apa yang menjadi peraturan dan ketetapan Tuhan Allah kita, kita menghadirkan firman Tuhan lewat tindakan-tindakan yang baik, yang nyata dapat dirasakan oleh sesama kita manusia, bahkan oleh seluruh makhluk hidup, untuk menghadirkan
kerajaan Allah yang penuh sukacita lewat kehidupan kita. Kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan Allah kita Yesus Kristus, jangan kita keep untuk diri kita sendiri, namun kita bagi untuk sesama dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan kehendak Tuhan Allah kita Yesus Kristus. Jadi adik-adik, kakak mengharapkan kita semua dapat menyatakan kesediaan untuk boleh menghadirkan firman Tuhan yang sudah kita baca dengar dalam kehidupan kita lewat segala perbuatan baik yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik kita semua lewat firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu dan renungan yang boleh kami baca dengar di saat ini. Dan kembali kami memohon oleh tuntunan Roh Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku firman dalam hidup, iman, hidup keseharian kami. Kami serahkan seluruh rangkaian hidup kehidupan kami sepekan ini dan seterusnya hanya ke dalam tangan Tuhan, dan firman-Mu lah yang menjadi pelita bagi kaki kami, terang pada jalan kami. Dalam Yesus Kristus, firman kehidupan, kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita memberikan persembahan menurut kerelaan hati kita. Dan sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari KK 380, Di Sini Aku Bawa. Sembahan hidupku semoga berkenan. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami mengucap syukur atas hari ini di mana penyertaan Tuhan boleh kami terima dan rasakan. Kami juga mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar dan kami boleh pelajari bersama, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami mengucap syukur atas persembahan yang sudah kami berikan dan juga yang akan kami berikan nanti. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya firman ini menjadi pelita bagi hidup kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan atas kakak-kakak pelayan yang melayani Tuhan. Kami berdoa supaya mereka dalam kehidupan sehari-harinya dijauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, dan kehidupan mereka diberkati. Serta berkatilah mereka Tuhan atas pelayanan yang mereka lakukan. Kiranya pelayanan mereka dilakukan demi memuji dan menyenangkan hati-Mu. Doa juga Tuhan untuk para teruna Evata Tuhan, berkatilah mereka agar tidak bermalas-malasan dalam ikut ibadah YHMPT. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami, berkatilah supaya kesehatan mereka dan kemanapun mereka berada diberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami dan studi kami. Kami berdoa agar kami dijadikan yang terbaik. Jadikanlah kami kepala bukan ekor Tuhan.
Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan boleh kerjakan dalam kehidupan kami. Selalu ada kebaikan Tuhan yang boleh kami dapatkan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk program Pelkat PT Ephata, supaya Tuhan berikan kelancaran, Tuhan berikan pertolongan agar kami sanggup melakukannya dengan segenap hati, dan kami memuliakan Tuhan dengan program yang sudah kami buat. Tuhan Yesus berkati pendidikan adik-adik teruna kami, baik yang sudah PTM, tatap muka, atau yang masih online. Biar apapun keadaan mereka, tetap mereka giat dan semangat belajar, mereka berprestasi di pendidikan sekolah mereka. Berkati pergaulan mereka Bapa, terangi hidup mereka dengan Roh-Mu yang kudus, agar mereka tahu menempatkan diri dan tahu juga untuk menghindari pergaulan buruk yang mereka tidak bisa ikuti, sehingga mereka boleh bersinar ya Bapa di tengah-tengah dunia yang gelap. Tuhan tuntun mereka di dalam Roh-Mu yang kudus. Tuhan Yesus berkati pergumulan gereja-gereja Tuhan, agar gereja-gereja Tuhan semakin dikuatkan, gereja-gereja Tuhan menjadi berkat, dan khususnya GPIB Ephata DKI, Tuhan berkati supaya terbuka menolong orang susah miskin menderita di daerah Blok M, Blawai sekitarnya, dan pelayanan pergumulan yang dihadapi GPIB Ephata boleh Tuhan tuntun, Tuhan buka jalan, dan Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada hari ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di seluruh muka bumi ini. Terkhusus bangsa Indonesia, negeri kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk setiap pemimpin yang memimpin dari atas hingga yang paling bawah Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk setiap keputusan kebijakan yang boleh dikeluarkan, kiranya semuanya berasal daripada Tuhan dan hati yang takut akan Engkau. Kami serahkan kepemimpinan Bapak Presiden hingga semua jajarannya Bapa ke dalam tangan-Mu. Berikanlah hikmat pengertian kepada mereka untuk dapat lebih tegas memimpin negeri kami ini. Ya Bapa, jauhkanlah juga negeri kami ini dari mara bahaya, bencana alam, dan lain-lainnya Tuhan Yesus. Untuk bungkus negara kami, dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk yatim piatu, janda duda, dan orang miskin ya Bapa, yang sedang merasakan kesepian, yang sedang merasakan ditinggalkan ya Bapa. Kiranya Engkau temani dalam kehidupan mereka. Berikanlah selalu kasih kepada mereka di dalam hati mereka, agar mereka dapat merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah hidup mereka, di sisi hidup mereka sekarang sampai dengan selamanya. Kami mau juga bawa di dalam doa ya Bapa setiap orang-orang sakit ya Tuhan Yesus, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah ya Tuhan. Terus dengan kami berdoa untuk Bapa dari Kak Beng, kiranya Tuhan urapi, kiranya Tuhan berikan kesembuhan melalui makanan, minuman, dan obat-obatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami, kiranya Engkau yang menyempurnakan melalui doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada jahat. Ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Untuk menutup ibadah kita, mari dengan hati bersukacita kita mengangkat pujian dan menyanyikan lagu dari NKB 170, Jalan Hidup Tak Selalu. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Mungkin langit tak terlihat oleh awan yang tebal, di atas dalam mengusung pelangi kasih yang dekat.
Mari teman-teman kakak layan, kita menentukan hati untuk masuk ke ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur ya Bapa atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu hingga pada pagi hari ini. Tuhan mengizinkan kami beribadah dan Tuhan telah berkati ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami ingin menutup ibadah ini Bapa, kiranya firman yang baru saja kami dengar bisa menjadi berkat kehidupan kami ya Bapa, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Kami serahkan segala kehidupan kami Bapa sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami berdoa dan mengucap syukur.